Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti yang tadi kami nyanyikan memuji Engkau bahwa janji-janjimu adalah ya dan amin. Segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami adalah segala yang baik. Tapi memang kadang-kadang kita tidak dapat mengetahui apa yang Engkau lakukan kepada kami. Termasuk penderitaan yang akan kita pelajari dalam surat Petrus ini. Penderitaan yang Kau izinkan kepada kami sesungguhnya adalah untuk kebaikan kami. Tuhan Yesus, karena itu dalam pengajaran permulaan surat 1 Petrus ini, berikanlah hati yang dapat menerima pengajaran ini, sehingga kami dapat mengerti apa isi hatimu. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, surat 1 Petrus adalah surat yang sangat penting sekali. Sangat penting pada waktu surat ini ditulis karena masa itu orang-orang Yahudi itu mengalami penindasan dan mengalami penderitaan. Bukan hanya di Kaisar Nero, tetapi 4 kaisar setelah Nero mereka terus mengalami penderitaan. Karena itu surat ini sangat berguna bagi mereka dan juga berguna bagi kita sekarang yang hidup di dunia ini, saudara. Ini akan membantu kita mengerti betapa cintanya Tuhan kepada kami sehingga Ia mengizinkan penderitaan bukan untuk masalah kami, tetapi benar-benar untuk kebaikan kami. Karena itu, marilah kita mengenal isi Tuhan lewat surat 1 Petrus. Saudara, pendahuluan, pepatah Romawi kuno berbunyi, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Pepatah Romawi kuno itu masih dikutip sampai sekarang, dan seperti kebanyakan pepatah, itu ada unsur kebenarannya, tetapi tidak ada jaminan kepastian. Saudara, bukan kenyataan hidup yang menentukan harapan, tetapi iman yang hidup. Seorang Kristen yang sejati memiliki pengharapan yang hidup, 1 Petrus 1 ayat 3, karena iman dan pengharapannya ada di dalam Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 21. Pengharapan yang hidup ini adalah tema utama dari surat pertama Petrus. Dia berkata kepada semua orang percaya yang mengalami penderitaan di bawah kekaisaran Romawi, berharaplah kepada Tuhan karena Dia tidak akan mengecewakan kamu. Saudara, mari kita baca surat pembuka dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus Yesus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, sebelum kita mempelajari detail surat yang sangat menarik ini, pertama-tama dalam pengajaran pendahuluan ini, mari kita kenali dulu satu, saudara, penulis surat ini. Yang kedua adalah penerima surat ini. Yang ketiga adalah pesan dan tema surat ini. Dan yang keempat, struktur dari surat 1 Petrus. Jadi 4 topik ini hanya pendahuluan, saudara. Penulis kitab 1 Petrus. Penulis mengidentifikasi dirinya sebagai Petrus, Rasul Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 1. Ya, ini adalah murid tertua dari Tuhan Yesus. Nama aslinya adalah Simon, tetapi Yesus mengubahnya menjadi Petrus, yang berarti batu karang. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Padanan dalam bahasa Aramaik untuk Petrus adalah Kepas. Jadi Petrus adalah seorang pria dengan 3 nama. Simon, Petrus, dan Kefas. Hampir 50 kali dalam perjanjian baru dia disebut Simon, dan sering dia disebut Simon Petrus. Mungkin kedua nama tersebut menunjukkan dua natur, dua DNA dari seorang Kristen.
Pertama adalah manusia lama, natur lama, yaitu Simon yang cenderung gagal, dan natur barunya setelah dia lahir baru, yaitu Petrus yang dapat memberikan kemenangan. Sebagai Simon, dia hanyalah sebongkah tanah liat manusia. Tetapi Yesus Kristus membuat dia menjadi batu karang yang kokoh. Saudara, beberapa teolog mempertanyakan apakah seorang nelayan dapat menulis surat ini. Ini ditulis dalam bahasa Yunani kuno dengan sangat teratur. Jika kita lihat Petrus nggak mungkin tulis surat ini seperti tulisan Paulus. Tapi setelah dipelajari memang ini tulisan Petrus dengan sekretarinya Silas yang nulis, saudara. Tetapi karena Petrus dan Yohanes sama-sama disebut orang yang tidak terpelajar dan bodoh di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Namun, frasa ini hanya berarti bukan dia bodoh, tetapi orang biasa tanpa sekolah formal. Artinya, mereka bukan guru agama profesional. Tetapi kita tidak boleh meremehkan pelatihan Petrus selama 3 tahun bersama gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan juga tidak boleh meremehkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena itu lebih berarti, saudara. Petrus adalah ilustrasi kebenaran dari 1 Korintus. Petrus adalah ilustrasi sempurna tentang kebenaran yang dinyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 26-31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itu ada gambaran Petrus, saudara. Nah, saudara, 1 Petrus adalah surat kesaksian dan penggembalaan. Jadi surat Yakobus adalah surat penggembalaan. 1 Petrus juga merupakan surat penggembalaan. Tetapi juga merupakan surat kesaksian pribadi dari Petrus sendiri. Nah, saudara, Petrus dan Paulus adalah 2 rasul terkemuka di gereja mula-mula. Paulus ditugaskan secara khusus untuk menginjil dan mengajar kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Petrus ditugaskan untuk melayani orang Yahudi. Galatia 2 ayat 1-10. Tuhan Yesus telah memerintahkan Petrus untuk menguatkan saudara-saudaranya. Lukas 22 ayat 32. Dan menggembalakan kawanan domba-domba Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 15-17. 1 Petrus 5 ayat 1-4. Dan penulisan surat ini adalah bagian dari penggembalaan itu. Pelayanan Petrus memberitahu para pembacanya bahwa surat ini adalah surat penggembalaan dan kesaksian pribadi. 1 Petrus 5 ayat 12. Beberapa surat dibuat seperti buku, seperti cara mahasiswa menulis disertasi yang disertai argumen-argumen yang dapat dipertahankan seperti apa yang Paulus tulis. Tetapi surat ini beda. Surat ini tumbuh dari kehidupan yang dijalani oleh Petrus untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Sejumlah peristiwa dalam kehidupan Petrus terdapat dalam isi surat ini. 1 Petrus 5 ayat 12. Dengan perantaraan Silwanus, yaitu Silas, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk apa, saudara? Menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya, saudara. Surat ini juga dikaitkan dengan Silas. Nah, dalam 1 Petrus itu Silwanus, dia adalah salah seorang penatua di gereja mula-mula dan seorang nabi. Ya. Kisah Para Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.
Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas atau Silas. Ini berarti Silas mengomunikasikan pesan Tuhan kepada jemaat sebagaimana yang diarahkan Roh Kudus. Saudara, jadi Silas adalah seorang nabi, jadi dia itu dapat pesan Tuhan langsung dan dia mengkomunikasikan kepada jemaat Tuhan. Itu adalah apa yang menjadi tugas seorang nabi, diarahkan oleh Roh Kudus. Saudara, para rasul dan nabi bekerja sama untuk meletakkan dasar gereja. Waktu itu gereja masih kacau, saudara. Belum ada firman Tuhan perjanjian baru. Yang ada adalah gulungan kitab perjanjian lama. Karena itu rasul dan nabi itu bekerja sama untuk meletakkan dasar gereja. Dan begitu fondasi itu diletakkan, mereka telah selesai bekerja. Saudara, menurut saya, tidak ada orang yang dapat mengaku dia seorang rasul atau nabi dalam pengertian perjanjian baru. Tetapi fungsi rasul dan nabi masih ada sampai sekarang, saudara. Ya, dalam pengertian perjanjian baru di gereja hari ini. Karena saat ini Alkitab sudah lengkap dan fondasi gereja telah selesai diletakkan. Menarik bahwa Silas sangat dikaitkan dengan pelayanan Petrus. Karena awalnya dia itu sebenarnya pergi bersama Paulus saat Paulus melakukan perjalanan misi kedua. Karena saat perjalanan misi pertama kita harus ingat ada yang namanya Yohanes Markus meninggalkan Paulus. Dan akhirnya Barnabas berantem sama Paulus karena Paulus tidak dapat menerima Yohanes Markus dan akhirnya gantinya Silas. Petrus juga menyebutkan Yohanes Markus di dalam 1 Petrus 5 ayat 13 yang kegagalannya di ladang misi, yaitu perjalanan Paulus yang pertama yang menyebabkan perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Tetapi Paulus memang saklek, dia kan seorang penginjil, seorang guru. Tapi Petrus adalah seorang gembala. Dia terima si Yohanes Markus, di mana Paulus bilang, udah saya nggak mau pergi sama dia lagi. Ya, Petrus telah berhasil menggembalakan dan memenangkan Yohanes Markus untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dengan kata yang ada di 1 Petrus 5 ayat 13, Markus anakku dan pasti akan menjaganya. Tidak diragukan lagi salah satu majelis awal bertemu di rumah Yohanes Markus di Yerusalem. Pada akhirnya Paulus memaafkan dan menerima Yohanes Markus sebagai penolong yang berharga dalam pekerjaan pelayanannya. Yang ada di 2 Timotius 4 ayat 11, Yohanes Markus akhirnya menjadi sebagai penulis salah satu Injil, yaitu Injil Markus, saudara. Di sini, di dalam surat ini, Petrus menunjukkan bahwa dia menulis surat ini di Babylon. 1 Petrus 5 ayat 13, di mana ada kumpulan orang percaya. Saudara, tidak ada bukti baik dari sejarah gereja maupun tradisi bahwa Petrus melayani Babel kuno yang pada saat itu memiliki komunitas besar orang Yahudi. Ada kota lain yang disebut Babel di Mesir, tetapi juga tidak memiliki bukti bahwa Petrus pernah mengunjungi Mesir. 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus anakku. Saudara, setelah dipelajari dari sejarah gereja lain, Babylon itu adalah nama lain dari kota Roma. Dan kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Petrus melayani di Roma dan mungkin menjadi martir di sana. Roma disebut Babel dalam Wahyu 17 ayat 5 dan Wahyu 18 ayat 10. Bukan hal yang aneh bagi orang percaya yang dianiaya pada masa itu untuk menulis dan berbicara dalam kode, saudara. Wahyu 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Itu dia tulis Roma, saudara. Ya. Wahyu 18 ayat 10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Namun, dengan mengatakan ini, kita tidak boleh memikir bahwa Petruslah yang memimpin orang Roma kepada Kristus. Petrus tidak menemukan gereja di Roma dan melayaninya sebagai rasul pertamanya.
Nah, saudara, kita harus tahu, Paulus mempunyai satu kebijakan dalam pelayanannya, yaitu untuk tidak melayani di mana para rasul lain pergi. Jadi Paulus tidak akan melayani di Roma seandainya Petrus sudah lebih dahulu melayani di sana. Ini kita juga harus tahu. Roma 15 ayat 20, dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jadi Petrus mungkin tiba di Roma setelah Paulus dibebaskan dari pemenjaranya yang pertama sekitar tahun 62 Masehi. Surat Petrus pun pertama ditulis sekitar tahun 63 Masehi. Dan akhirnya Paulus menjadi martir sekitar tahun 64. Dan mungkin pada tahun yang sama, tidak lama setelah itu, Petrus juga menyerahkan nyawanya untuk Kristus dengan disalib terbalik, saudara. Jadi pelayanan Paulus dan Petrus itu tidak bertabrakan. Mereka saling menghormati. Di sini Paulus menganggap sebagai kehormatanku, saudara. Itu juga bisa jadi pelajaran bagi kita saat ini, saudara. Oke, itu adalah bagian pertama. Kita sudah tahu bahwa penulisnya adalah Petrus. Yang kedua, penerima surat ini, ya. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara, Paulus menyebut mereka orang pendatang, yang berarti penduduk asing. Mereka disebut orang asing dan peziarah di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Ini artinya adalah Petrus sudah menganggap dia bukan warga negara di bumi. Orang ini adalah warga negara surga melalui iman kepada Yesus Kristus, berarti orang yang telah diselamatkan. Dan karenanya bukan penduduk tetap di bumi. Seperti Abraham, mata iman mereka terpusat pada kota Allah di masa depan. Ibrani 11 ayat 8-16. Mereka ada di dunia, tetapi mereka bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 16. Karena orang Kristen adalah orang pendatang di dunia ini, mereka dianggap asing di mata dunia. Jadi orang Kristen itu harus aneh, harus dianggap asing, dianggap beda oleh mata dunia, saudara. Kenapa? Karena umat Kristen itu mempunyai roh yang berbeda dengan orang dunia. Rohnya itu udah beda, saudara. Umat Kristen memiliki standar, memiliki nilai, memiliki prinsip yang berbeda dengan standar dunia. Dan ini memberikan kesempatan yang baik untuk bersaksi maupun berperang. Kalau orang itu lihat hebat ya orang Kristen, kenapa diem gini-gini malah sabar gitu. Mereka bisa jadi percaya Kristus atau mungkin menjadi sebel sama orang itu. Kita akan menemukan dalam surat ini bahwa beberapa jemaat mengalami penderitaan karena cara pandang dan gaya hidup kedua orang ini berbeda. Walaupun mereka sama-sama mengatakan sudah Kristen, tapi ada roh yang berbeda yang hidup di dalam mereka. Karena itu mereka bertengkar. Yang satu pasti mengalami penderitaan, saudara. 1 Petrus 4 ayat 4. Sebab itu mereka heran. Orang dunia itu heran, saudara. Bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Apa orang itu ngomongnya munafik? Nggak mungkin dia gitu. Bisa, saudara, karena memiliki roh yang berbeda, yaitu roh Yesus Kristus ada di dalam dia. Ya, karena itu mereka tidak akan mencemplungkan diri mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka akan memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap setia menghakimi orang yang hidup dan yang mati, saudara. Saudara, orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang terpencar-pencar dan juga orang-orang aneh, saudara. Kata yang diterjemahkan tersebar atau diaspora adalah istilah teknis untuk orang Yahudi yang tinggal di luar wilayah Palestina. Ini digunakan dengan cara yang sama dalam Yohanes 7 ayat 35, Yohanes 7 ayat 35.
Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani?" Namun penggunaan kata ini oleh Petrus tidak menyiratkan bahwa ia hanya menulis kepada orang Kristen Yahudi, karena beberapa pernyataan dalam suratnya menunjukkan bahwa beberapa pembacanya telah bertobat dari paganisme non-Yahudi. Jadi orang non-Yahudi yang diselamatkan juga. Ini ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 14, ayat 18, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 4. Jadi saudara, penerima surat 1 Petrus ini tidak diragukan lagi ada campuran antara orang Yahudi dan bukan Yahudi di gereja-gereja yang menerima surat ini. Kita akan melihat nanti sejumlah referensi dan kiasan perjanjian lama dalam pasal-pasal ini. Saudara, orang-orang Kristen ini tersebar di 5 bagian berbeda dari kekaisaran Romawi. Semuanya itu ada di Asia Kecil bagian utara, yaitu Turki modern sekarang ini. Nah, saudara, saya izinkan saya kasih gambar peta dulu. Ini adalah yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada teman-teman pendatang yang tersebar di Pontus, Kapadokia, Galatia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi daerah ini semua. Saudara kalau ingat waktu Rasul Paulus mau ke Bitinia, tapi Roh Kudus membelokkannya pergi ke Tesalonika. Karena ada orang ini yang bilang, "Selamatkan aku di Tesalonika itu." Makanya Paulus yang tadinya mau ke Bitinia, oleh Roh disuruh pindah ke Tesalonika. Kenapa? Karena di sini sudah dilakukan oleh Rasul Petrus, saudara. Itu jawabannya. Nah, orang-orang Kristen ini tersebar di 5 bagian berbeda dari kekaisaran Romawi. Semuanya di Asia Kecil bagian utara Turki modern. Roh Kudus tidak mengizinkan Paulus untuk melayani di Bitinia, saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Jadi dia tidak memulai pekerjaan itu. Dia malah belok ke Tesalonika. Ada orang Yahudi pada waktu Pentakosta dari Pontus dan Kapadokia, Kisah Para Rasul 2 ayat 9, dan mungkin mereka membawa Injil ke provinsi tetangga mereka. Kemungkinan orang percaya Yahudi yang berada di bawah pelayanan Petrus di tempat lain telah bermigrasi ke kota-kota di provinsi ini. Jadi yang paling tahu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus suruh Paulus jangan ke sana. Paulus turut karena bukan kehendak dia yang terjadi, tapi kehendak Allah, karena dia yang maha tahu. Ya. Jadi saudara, orang-orang bergerak pada masa itu dan orang-orang percaya yang berdedikasi membagikan firman kemanapun mereka pergi. Jadi hal penting yang harus kita ketahui tentang orang-orang asing yang tercerai-berai ini adalah bahwa mereka sedang mengalami masa penderitaan dan penganiayaan. Setidaknya 15 kali dalam surat ini Petrus merujuk pada penderitaan, dan dia menggunakan 8 kata Yunani yang berbeda-beda untuk mendeskripsikan penderitaan saudara. Oke? Jadi di sini saudara. Ya. Jadi memang Roh Kudus itu memang maha tahu. Dia bisa, dan kita dapat membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang benar, saudara. Saudara, Petrus tahu bahwa ada penganiayaan besar yang akan terjadi. Beberapa dari orang Kristen ini menderita karena mereka hidup kudus dan melakukan apa yang baik dan benar. Orang dunia jadi aneh gitu loh, kok nggak sama saya ya. Nah, beberapa lain menderita celaan karena oleh nama Kristus dan dicela oleh orang-orang yang belum selamat juga. Petrus menulis untuk mendorong mereka, untuk menghibur mereka agar menjadi saksi yang baik bagi penganiaya mereka, dan untuk mengingat bahwa penderitaan mereka akan menghasilkan kemuliaan. Inilah topik dari 1 Petrus, suffering into glory. Tetapi Petrus memiliki tujuan lain dalam pemikirannya. Dia tahu bahwa pengadilan yang berapi-api akan segera dimulai. Penganiayaan resmi dari kerajaan Romawi. 1 Petrus 4 ayat 12. Ketika gereja itu dimulai, orang Kristen itu masih dipandang oleh orang Romawi sebagai sekte dari kepercayaan tradisional Yahudi. Jadi mereka tidak apa-apain orang Kristen, karena Yahudi itu adalah agama yang dilindungi. Orang Kristen pertama adalah orang Yahudi, dan mereka bertemu di halaman bait suci.
pemerintah Romawi tidak mengambil tindakan resmi terhadap orang Kristen karena sebelumnya agama Yahudi diterima dan disetujui. Tetapi ketika orang Kristen menjadi jelas bahwa kekristenan bukanlah sekte Yudaisme, bahwa kekristenan adalah pemuja, penyembah dari Yesus Kristus yang disalibkan oleh orang Yahudi itu, pemerintah Roma harus mengambil langkah tegas, langkah resmi, saudara. Beberapa peristiwa yang terjadi membantu memicu pencobaan yang berapi-api. Pertama-tama, Paulus dengan tegas membela iman Kristen di hadapan pengadilan resmi di Roma. Filipi 1 ayat 12-24. Dia telah dibebaskan, tetapi kemudian ditangkap lagi. Pembelaan kedua gagal dan akhirnya dia dipancung menjadi martir. Kedua, Kaisar Romawi adalah kaisar yang gila, saudara. Nero menyalakan api manusia di Roma pada Juli tahun 64 Masehi pada orang Kristen, menggunakan mereka sebagai lampu taman dan kambing hitam, saudara. Nah, saudara, Petrus juga berada di Roma sekitar waktu itu dan dibunuh oleh Nero yang juga membunuh Paulus. Saudara, penganiayaan Nero terhadap orang Kristen pada awalnya bersifat lokal di Roma aja, tapi mungkin menyebar. Bagaimanapun juga, Petrus ingin mempersiapkan gereja-gereja. Dia tidak boleh berpikir bahwa semua orang Kristen di setiap bagian kekaisaran mengalami pencobaan yang sama dengan tingkat yang sama pada waktu yang sama. Itu bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, meskipun penderitaan dan tantangannya cukup umum. Saudara, Nero memperkenalkan penganiayaan resmi terhadap gereja dan kaisar-kaisar lain mengikuti teladannya di tahun-tahun berikutnya. Jadi nggak hanya putus sampai Nero, saudara. Surat Petrus ini pasti sangat berguna, sangat membantu orang Kristen yang menderita selama pemerintahan setelah Nero, yaitu Kaisar Trajan, Kaisar Hadrian, dan Kaisar Diocletianus. Umat Kristen di dunia saat ini masih dapat mempelajari nilai dari surat-surat Petrus di rumah, berpakaian santai dan nyaman dengan menggunakan Zoom. Ketika saat itu, saudara, pencobaan yang berapi-api dari penganiayaan mereka itu luar biasa hebat dan baru dimulai. Sementara saya secara pribadi percaya bahwa gereja kita tidak akan melewati masa kesusahan besar karena kita akan di-rapture dulu. Tetapi saya percaya bahwa akhir zaman ini akan membawa banyak penderitaan dan penganiayaan kepada umat Tuhan. Saudara, ada kemungkinan Silas adalah pembawa surat ini kepada orang-orang percaya di provinsi-provinsi itu dan juga menjadi juru tulis sekretaris dari Petrus untuk menulis surat ini. Jadi kita sudah tahu surat Petrus itu ditulis kepada orang-orang yang menyebar diaspora ke 5 provinsi di Asia Kecil. Tujuannya agar menghibur mereka di dalam penderitaan mereka supaya iman mereka tetap di dalam Kristus Yesus. Nah, ini adalah Kaisar Nero, kaisar yang paling kejam, gila, saudara. Nah, akhirnya pada tahun 70 Masehi dia membakar bait suci Yerusalem. Yang ketiga, pesan dan tema dari surat 1 Petrus. Saudara, 1 Petrus adalah surat penghiburan. Kita telah mencatat bahwa tema penderitaan ada di sepanjang surat ini. Tetapi juga ada tema kemuliaan, saudara. Jadi tema di dalam surat ini ada 3. Pertama adalah penderitaan, yang kedua adalah kemuliaan, yang satu lagi nanti saya jelaskan. Ya, salah satu penghiburan yang Petrus berikan kepada orang-orang kudus yang menderita adalah jaminan bahwa penderitaan mereka suatu hari akan diubah menjadi kemuliaan, saudara. Ini mungkin karena, saudara, juru selamat juga menderita bagi kita dan kemudian masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi apa yang terjadi pada Yesus Kristus akan terjadi seperti kita. Saudara, penderitaan itu ada gunanya, saudara. Penderitaan itu membantu kita untuk mengikis hawa nafsu dan manusia lama kita. Tidak mungkin kita masuk surga masih iri-iri sama orang, masih kepahitan, masih nggak demen orang itu seneng. Nggak mungkin, saudara. Kalau misalnya orang masuk surga, masih nggak suka orang lain senang, saudara, dia tidak akan bahagia hidupnya di surga. Karena dia sakit lihat orang-orang bahagia, saudara.
Dia lebih cocok di neraka karena dia lihat orang-orang itu menderita, dia senang gitu saudara. Nah karena itu untuk masuk surga hati kita itu harus diubah dulu dari hati yang tidak suka orang senang menjadi kita berbahagia jika orang senang. Nah ini Petrus terutama adalah rasul pengharapan, sebagaimana Paulus adalah rasul iman dan Yohanes adalah rasul kasih. Sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang hidup karena kita mempercayai Yesus Kristus yang hidup. Pengharapan ini memungkinkan kita untuk mengendalikan pikiran kita dan berharap sampai akhir. Saudara, ketika menunggu Yesus akan datang kembali, kita tidak boleh malu. Kita nggak boleh diam aja saudara. Kita harus bersaksi saudara. Kita tidak boleh malu dengan pengharapan kita. Tetapi kita harus bersikap sebagai pengelola Injil yang siap untuk menjelaskan dan mempertahankan iman kita kepada orang lain. Maka itu saya berikan pengajaran apologetik itu untuk mempertahankan iman. Nah, 1 Petrus 3:15, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Tetapi kita harus lakukan, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara, karena penderitaan membawa kemuliaan dan karena Yesus akan datang kembali, kita memiliki pengharapan yang pasti. Namun, saudara, penderitaan tidak secara otomatis membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi Tuhan. Tergantung bagaimana respon kita terhadap penderitaan itu. Beberapa orang percaya yang responnya salah terhadap penderitaan itu telah jatuh pada saat pencobaan dan telah mempermalukan nama Kristus. Saudara, kuncinya hanya ketika kita bergantung pada kasih karunia Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan di saat-saat menderita. Karena itu saudara, tema ketiga dari surat 1 Petrus adalah kasih karunia. Jadi temanya adalah penderitaan, kemuliaan, dan kasih karunia. Petrus juga menekankan kasih karunia Allah dalam surat ini dengan berkata, 1 Petrus 5:12, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Jadi tema 1 Petrus penderitaan, kemuliaan, dan kasih karunia. Kata kasih karunia digunakan dalam setiap pasal. 1 Petrus 1 ayat 2, ayat 10, ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 19, ayat 20, 1 Petrus 3 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 10, dan 1 Petrus 5 ayat 5, ayat 10, ayat 12. Kalau kita cek di Alkitab, itu semua ada kata kasih karunia saudara. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang murah hati kepada orang-orang berdosa yang tidak layak dan mereka membutuhkan pemberian itu untuk menjadi benar saudara. Tapi ketika kita bergantung pada kasih karunia Tuhan, kita dapat menanggung penderitaan dan mengubah penderitaan itu menjadi kemenangan. Saudara, hanya kasih karunia sajalah yang menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kasih karunia Tuhan dapat memberikan kita kekuatan saat-saat pencobaan. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk melayani Allah di tengah kesulitan. Apapun yang dimulai dengan kasih karunia Allah akan selalu membawa kepada kemuliaan saudara. Jadi saudara, saat kita mempelajari 1 Petrus, kita akan melihat bagaimana ketiga tema ini, penderitaan, kasih karunia, dan kemuliaan bersatu untuk membentuk pesan yang menguatkan bagi orang percaya yang sedang mengalami masa pencobaan dan penganiayaan. Saudara, tema-tema ini harus dirangkum di dalam 1 Petrus 5 ayat 10, sebuah ayat yang sebaiknya kita hafal saudara. Saya bacakan pelan-pelan. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan itu efektif sekali untuk mengubah hati kita dari yang jahat menjadi yang baik. Saudara, Tuhan Yesus sendiri menderita. Tetapi saudara, salib itu kasar saudara. Tetapi yang mati itu tidak tergantung selamanya di sana. Ada waktunya dia akan bangkit saudara. Demikian juga kita. Penderitaan kita tidak akan selama-lamanya. Ada waktunya kita akan menjadi kemuliaan selama-lamanya.
Seorang percaya perjanjian lama menyebut Allah adalah pengharapan bagi Israel, tetapi seorang percaya perjanjian baru menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengharapannya. Orang berdosa yang belum diselamatkan adalah tanpa pengharapan, Efesus 2:12. Dan jika dia mati tanpa Kristus, dia akan kehilangan pengharapan selamanya. Penyair Itali Dante dalam Divine Comedy-nya meletakkan prasasti ini di atas dunia orang mati. Tinggalkan semua harapan, kamu yang masuk di sini. Harapan yang pasti ini memberikan kita dorongan dan pemberdayaan yang kita butuhkan untuk kehidupan hari-hari. Melayani Tuhan, semangat tidak padam-padam saudara. Itu pasti ada. Karena roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu tidak menempatkan kita cuman leha-lesa di kursi goyang, di mana kita dengan puas menunggu kembalinya Tuhan Yesus, tetapi kita harus berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain dan Yesus Kristus saudara. Nah, saudara, Yesus Kristus adalah kuncinya. Sebaliknya kasih karunia menempatkan kita di dunia yang asing ini, di medan perang, di mana kita terus maju. Saat beban berat, enggak patah semangat. Pertempuran sulit, enggak mundur. Pengharapan bukanlah obat penenang saudara. Itu adalah suntikan adrenalin, transfusi darah. Seperti Saul, pengharapan kita di dalam Kristus memantapkan kita dalam badai kehidupan. Tetapi tidak seperti Saul, pengharapan kita menggerakkan kita ke depan. Maju menuju Kristus, itu tidak menahan kita. Tidaklah sulit untuk mengikuti alur pemikiran Petrus saudara. Semuanya dimulai dengan keselamatan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Jika kita mengenal Kristus sebagai juru selamat, maka kita memiliki pengharapan. Jika kita memiliki pengharapan, maka kita dapat berjalan dalam kekudusan dan keharmonisan. Seharusnya tidak ada lagi masalah untuk tunduk kepada orang-orang di sekitar kita dalam masyarakat. Ketundukan istri atau suami dalam rumah tangga dan ketundukan di keluarga gereja saudara. Keselamatan dan penundukan diri adalah persiapan untuk penderitaan. Tidak dikikis saudara. Tetapi jika kita fokus kepada Yesus Kristus, kita dapat menang dan Allah akan mengubah penderitaan itu menjadi kemuliaan saudara. Itu adalah pesan dari 1 Petrus. Selanjutnya adalah struktur suratnya. Apa yang dia mulai dan apa yang dia tutup saudara. Struktur dari surat 1 Petrus. Tujuan dari surat 1 Petrus adalah untuk menasehati umat beriman saudara untuk menolak dunia, memisahkan diri dari dunia sehingga dia dibebaskan dari cinta akan dunia dan semua rintangan dunia. Mereka dapat dengan segenap hati mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu kerajaan surga. Agar dengan diangkat oleh pengharapan, didukung oleh kesabaran, diperkuat dengan keberanian dan ketekunan, mereka dapat mengatasi segala macam pencobaan dan godaan dan mengikuti Yesus Kristus sepanjang hidup ini dan selama-lamanya. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus, di mana dia mulai menulis 1 Petrus, ia mewartakan dengan kata-kata yang tegas tentang kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam Kristus. Dan pada saat yang sama dia menambahkan bahwa itu diterima dengan iman dan dimiliki dengan pengharapan, sehingga orang yang saleh, orang yang kudus itu dapat saudara melepaskan pikiran dan hati mereka di atas dunia. Oleh karena itu, dengan adanya pemberdayaan untuk tidak menjadi satu dengan dunia, dia akhirnya menasihati mereka untuk hidup kudus, saudara. Jangan sampai mereka membatalkan harga penebusan mereka, dan jangan sampai mereka menderita karena menolak benih firman Tuhan yang tidak dapat binasa, dan dengannya mereka telah dilahirkan kembali ke dalam hidup yang kekal. Dan seperti yang dia katakan bahwa mereka telah dilahirkan kembali oleh firman Tuhan, dia juga menyebutkan tentang masa bayi, kanak-kanak rohani mereka. Selain itu, agar iman mereka tidak terombang-ambing dan hanyut, karena mereka melihat Kristus dihina dan ditolak hampir oleh seluruh dunia, dia terus mengingatkan bahwa ini hanyalah pemenuhan dari apa yang tertulis tentang dia. Bahwa kita akan menjadi sama dengan kematiannya. Dia ada di salib, kita juga akan suruh pikul salib saudara. Tetapi dia lebih lanjut mengajar mereka bahwa dia akan menjadi dasar yang kuat bagi mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ia sekali lagi mengacu pada kemuliaan besar yang telah diberikan Tuhan kepada mereka.
agar mereka dapat digerakkan oleh perundangan keadaan mereka sebelumnya dan oleh berkat manfaat mereka saat ini untuk saudara mengabdikan diri pada kehidupan kaya dan kekal. Kemudian saudara di 1 Petrus 3, dia kemudian datang ke nasihat khusus yaitu tentang rendah hati saudara. Bahwa mereka harus berperilaku rendah hati, tunduk di bawah pemerintahan, bahwa para pelayan harus tunduk kepada Tuhan mereka, bahwa sang istri harus mematuhi suami mereka dan menjadi rendah hati dan suci, dan bahwa sebaliknya suami harus memperlakukan istrinya dengan baik. Dan kemudian dia memerintahkan mereka untuk mengamati apa yang adil, apa yang benar satu sama lain, agar mereka dapat melakukan ini dengan lebih tulus. Dia menetapkan di hadapan mereka apa yang menjadi buahnya, yaitu menyongsong kehidupan yang damai dan bahagia. Akan tetapi seperti yang terjadi pada orang-orang Kristen saudara, bahwa betapapun mereka mencari kedamaian, mereka sering diganggu oleh banyak luka. Dan dunia tanpa alasan yang adil memusuhi mereka. Dia akhirnya menasihati mereka dengan tenang untuk menanggung penganiayaan mereka yang mereka tahu akan terjadi dengan teguh, bahkan mempromosikan keselamatan mereka. Untuk tujuan ini, dia mengedepankan teladan Kristus. Di sisi lain dia mengingatkan bahwa akhir dari yang tidak bahagia menunggu orang fasik. Sementara itu Tuhan dengan luar biasa menyelamatkan gerejanya dari kematian demi kematian. Dia lebih lanjut merujuk pada teladan Kristus dengan rela mati ke kayu salib. Untuk nasihat ini dia menambahkan kalimat-kalimat yang beragam dan singkat, tetapi tidak lama setelah itu dia kembali ke pengajaran tentang munculnya buah roh, tentang pentingnya kesabaran, sehingga umat beriman dapat memperoleh penghiburan dalam kesadaran akan dosa dan kejahatan mereka. Menganggap baik bagi mereka apabila mereka dihajar oleh tangan Allah yang Maha Kuasa demi kebaikan mereka. Dan setelah itu pada pasal 5 saudara, dia langsung mengingatkan gembala saudara. Di awal pasal 5 Petrus mengingatkan para gembala tentang tugas mereka. Bahwa mereka tidak boleh memerintah gereja dengan paksa, tetapi mereka harus memimpin di bawah Kristus, memimpin gereja dengan kasih, dengan kerelaan hati, dan dengan pengorbanan. Dia merekomendasikan kepada kaum muda kerendahan hati dan sikap untuk dapat diajar. Setelah dia memberikan nasihat kepada gembala, akhirnya setelah nasihat singkat itu, dia menutup surat 1 Petrus itu dengan doa. Jadi itu adalah alur dari 1 Petrus. Saudara, dengan demikian, inilah kurikulum dari surat 1 Petrus saudara. Dilahirkan kembali untuk kemuliaan, hidup kudus di dunia yang tercemar, kebersamaan orang percaya, bagaimana menjalankan kehidupan Kristen yang taat, esensi kehidupan pernikahan yang bahagia, mengalami berkat terbaik di saat-saat terburuk, belajar dari Nuh, menggunakan dengan baik sisa waktu kita. Apa artinya menderita sebagai orang Kristen? Akhirnya dia menulis bagaimana menjadi gembala yang baik, dan yang terakhir memuliakan Tuhan di saat-saat susah. Dan surat 1 Petrus itu ditutup. Saudara, demikianlah paparan pendahuluan dari surat 1 Petrus. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan mulai 1 Petrus, dilahirkan kembali untuk kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.